Halo Sportmania, welcome back to YouTube. I'm Winit. Dalam video kali ini kita akan membahas update berita bola yang pastinya sangat sayang banget untuk dilewatkan. Dan untuk kalian yang tidak mau ketinggalan informasi apapun, kalian bisa langsung subscribe channel YouTube ini dan bunyikan loncengnya juga. Dan tanpa basa-basi lagi, berikut adalah berita selengkapnya. Well, Sportmania, untuk berita pertama kita akan membahas tentang bagaimana pertandingan dari Cristiano Ronaldo dan juga Lionel Messi. Laga pertama Cristiano Ronaldo di Arab Saudi tidak berakhir dengan manis. Ronaldo yang tergabung dalam Al Nassr dan Al Hilal All-Star itu tumbang dengan skor 3-5 dari Paris Saint-Germain di King Fahd Stadium yang digelar pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 waktu Indonesia Barat. Pada laga ini, Ronaldo memborong 2 gol, tepatnya adalah di menit ke-34 via penalti dan di menit ke-45+3. Sedangkan untuk 2 gol tim All-Star lainnya dicetak oleh Jang Hyun-soo di menit ke-57 dan Anderson Talisca di menit ke-90+4. 5 gol dari PSG sendiri itu masing-masing dicetak sama-sama oleh Lionel Messi di menit ke-3, Marquinhos di menit ke-43, Sergio Ramos di menit ke-54, Kylian Mbappe di menit ke-54 via penalti, dan Hugo Ekitike di menit ke-78. Ronaldo dan Messi tidak bermain sampai akhir, keduanya juga ditarik keluar secara bersamaan saat laga sudah 1 jam berjalan. Secara umum, pertandingan berjalan berimbang. PSG yang turun dengan kekuatan penuh bisa diimbangi oleh para pemain bintang dari Al Nassr dan juga Al Hilal. All-Star hanya kalah sedikit dari penguasaan bola, yaitu sebanyak 48%. Namun, skuad besutan dari Marcelo Gallardo ini tidak kalah mengerikan saat menyerang. 20 tembakan dilepaskan untuk mengancam gawang dari Paris Saint-Germain. 4 diantaranya merupakan big chance. Ronaldo yang menyumbang total 7 tembakan yang 2 diantaranya diblok, sedangkan 3 diantaranya tepat sasaran. Dari kubu PSG ada 13 tembakan yang dilepaskan Lionel Messi dan kawan-kawan. Walaupun lebih sedikit, tetapi big chance-nya lebih banyak, mencapai 6 kali. Serangan dari Paris Saint-Germain tidak didominasi oleh Trisula Messi, Neymar, dan Mbappe, melainkan merata dilakukan seluruh pemain dari Le Parisien di lapangan. Serangan dari Paris Saint-Germain juga tidak terpengaruh dengan pengurangan kuantitas, dan PSG juga bermain dengan 10 pemain setelah Juan Bernat diberikan kartu merah di menit ke-39. Christophe Galtier lalu memutuskan mengganti 8 pemain secara bersamaan di menit ke-60. Dan berikut adalah bagaimana susunan pemain dari kedua tim. Kita mulai dulu dari Al Hilal dan juga Al Nassr All-Star, itu menggunakan formasi 4-4-2 dengan pemain yang terdiri dari Owais. Lalu ada juga Ganam yang kemudian digantikan oleh Layami di menit ke-46. Lalu ada juga Jang, Al-Bolahi, Abdul Hamid, Martinez yang kemudian digantikan oleh Carrillo di menit ke-60. Lalu ada juga Gustavo yang kemudian digantikan oleh Othaib di menit ke-85. Al-Haibari yang kemudian digantikan oleh Kano di menit ke-60. Lalu ada juga Aldo Sari yang kemudian digantikan oleh Al-Najei di menit ke-85. Marega yang kemudian digantikan oleh Talisca di menit ke-46. Dan tentunya ada juga Ronaldo yang kemudian digantikan oleh Mateus di menit ke-60. Sedangkan untuk Paris Saint-Germain itu menggunakan formasi 4-3-1-2 dengan pemain yang terdiri dari Navas yang kemudian digantikan oleh Donnarumma di menit ke-60, Hakimi yang kemudian digantikan oleh Pembele di menit ke-60, Marquinhos kemudian digantikan oleh Danilo di menit ke-46, Ramos yang juga digantikan oleh Besiabu di menit ke-60. Lalu ada juga Bernat dan ada juga Soler yang kemudian digantikan oleh Garbi di menit ke-60, Fabian yang juga digantikan oleh Mendes di menit ke-60, Sanchez yang kemudian digantikan oleh Vitinha di menit ke-46. Lalu ada juga Aiman Kari yang dimasukkan di menit ke-85. Next ada Lionel Messi yang kemudian digantikan oleh Husni di menit ke-60. Ada juga Mbappe yang kemudian digantikan oleh Ekitike di menit ke-60. Dan ada juga Neymar yang kemudian digantikan oleh Zaire Emery di menit ke-60. Lanjut kita akan masuk ke berita kedua, ini juga tak kalah seru, yakni pertandingan dari Manchester City melawan Tottenham Hotspur. Manchester City itu meraih kemenangan penting dalam lanjutan Liga Inggris 2022-2023. Pada laga tunda pekan ke-7, Manchester City menang dengan skor 4-2 atas Spurs di Etihad Stadium yang digelar pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 waktu Indonesia Barat. Pada awal, Tottenham memang lebih dulu memimpin 2 gol, masing-masing lewat lesakan dari Dejan Kulusevski di menit ke-44 dan juga Emerson Royal di menit ke-45+2. Manchester City kemudian membalas dengan langsung memborong 4 gol sekaligus dengan Julian Alvarez di menit ke-51 dan juga Erling Haaland di menit ke-53, dan mereka juga mencetak masing-masing 1 gol.
Kemudian dua gol lainnya disumbangkan oleh Riyad Mahrez di menit ke-63 dan juga di menit ke-90 plus 1. Kemenangan ini juga mencatatkan total poin yang dikoleksi Manchester City menjadi 42 atau terpaut 5 angka saja dari Arsenal yang berada di puncak klasemen. Sementara Tottenham semakin tertahan di posisi kelima dengan 33 poin saja, tertinggal 5 angka juga dari Newcastle. Dan jika kita berbicara mengenai bagaimana jalannya pertandingan, di babak pertama Manchester City sejak awal memang sudah berhasil mengontrol permainan. Bermain di hadapan pendukung sendiri sedikit memberikan suntikan semangat bagi Erling Haaland dan juga kawan-kawan. Namun sayang, Haaland justru melewatkan beberapa kesempatan untuk memecah kebuntuan. Kelalaian ini dihukum dengan Manchester City yang tertinggal lebih dahulu. High pressing dari Tottenham berbuah gol di menit ke-44. Rodrigo Bentancur berhasil memenangkan bola dari penguasanya Rodri. Ia kemudian lalu memberikan umpan kepada Dejan Kulusevski yang kemudian mengakhirinya dengan tendangan yang gagal dijangkau oleh Ederson. Tottenham pun sukses menggandakan keunggulan di menit ke-45 plus 2, berawal dari tendangan keras Harry Kane yang dibentahkan oleh Ederson. Bola muntah justru langsung jatuh tepat ke kaki Emerson Royal untuk disarankan menjadi gol. Kemudian Manchester City berbenah cepat di babak kedua, 4 gol sukses tercipta dalam tempo 45 menit saja. Rentetan gol balasan dari Manchester City dimulai di menit ke-51 dengan Julian Alvarez yang menyambar umpan silang mendatar dari Riyad Mahrez yang gagal dijangkau oleh Jack Grealish. Mahrez kembali menjadi kontributor kedua gol dari Manchester City, tepatnya adalah di menit ke-53. Kali ini sundulannya berbuah assist untuk gol yang dicetak oleh Erling Haaland. Mahrez juga akhirnya mencetak gol lain untuk dirinya sendiri di menit ke-63. Aksi individunya mengacak pertahanan Tottenham yang dikawal oleh Ivan Perisic. Dan setelah menang duel, Mahrez melepas tembakan yang kembali gagal dijangkau oleh Lloris. Pesta gol balasan dari Manchester City ditutup oleh Mahrez saat laga memasuki menit ke-90 plus 1. Clement Lenglet itu salah melakukan antisipasi saat hendak menyapu bola, sehingga Mahrez dengan mudah kembali menaklukkan Lloris. Dan untuk berita terakhir kita akan membahas tentang Casemiro yang batal perkuat MU di laga kontra Arsenal. Lalu apa yang terjadi dengan Casemiro? Casemiro dipastikan batal membela Manchester United di laga kontra Arsenal pada akhir pekan ini. Hal itu dikarenakan Bruno Fernandes, ex pemain dari Real Madrid itu diganjar kartu kuning dalam duel Liga Inggris 2022-2023 kontra Crystal Palace, yang mana pertandingan ini digelar pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2023. Sekadar untuk informasi, Casemiro sejatinya tampil apik saat bertandang ke Selhurst Park. Ia yang dipercaya turun sebagai starter sanggup menjadi jenderal bagi lini tengah setan merah. Namun sayang banget pemain internasional Brazil itu gagal mengantarkan MU meraup poin penuh. Keunggulan setan merah di paruh pertama pertandingan juga tak mampu dipertahankan hingga penghujung laga. Gol semata wayang dari Bruno Fernandes pada menit ke-43 justru diseimbangkan oleh Michael Olise saat injury time. Ironisnya adalah tak cuma batal memetik kemenangan, Casemiro juga mendapatkan kartu kuning dalam duel melawan The Eagles. Ia diberikan tanda peringatan usai melakukan pelanggaran saat mencoba menghentikan pergerakan dari Wilfried Zaha. Catatan ini juga memberikan efek signifikan buat Casemiro, sekaligus skuad Manchester United secara keseluruhan. Tim racikan Erik ten Hag itu tak bakal diperkuat oleh penggawa andalanya saat melakoni laga tandang krusial melawan Arsenal, yang mana pertandingan ini akan digelar pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 mendatang. Laporan dari Metro juga mengklaim bahwa Casemiro terlihat sedih sambil mengangkat bahu ke arah Fernandes pasca kejadian tersebut. Pundit Sky Sport yakni Jamie Redknapp itu meyakini bahwa sang pemain kecewa dengan rekan timnya. Pasalnya bisa dibilang pelanggaran Casemiro terjadi lantaran Fernandes kalah dari Tyrick Mitchell dalam perebutan bola. Si kuli bundar berhasil menemukan Zaha sebelum akhirnya dihentikan oleh pemain internasional Brazil tersebut. Redknapp juga menilai bahwa MU rugi besar akibat kejadian ini. Sosok yang menjadi jimat penting mereka saat menghadapi sang pemuncak klasemen terpaksa harus menepi dari lapangan hijau. Sebaliknya adalah pelatih Arsenal Mikel Arteta bisa bersorak gembira. Setan merah juga nyaris tak punya penggawa lain yang sanggup menghentikan pergerakan The Gunners di laga lanjutan Liga Inggris 2022-2023 pada akhir pekan ini. Well, sebabnya berita tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. Saksikan update informasi bola lainnya hanya di channel YouTube I'm Win It. Cukup sekian dan juga terima kasih. Sampai jumpa dan salam olahraga.